Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin awal hadirat, jamaah pengajian rutin Muslimat Fatayat Desa Mekarsari Makmur yang saya muliakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk dapat hadir bermuajahah thalabul ilmi tanpa ada halangan suatu apapun, dengan terus bermohon kepada Allah semoga niat baik kita pada kesempatan hari ini dicatat oleh Allah menjadi amal sholihah kita bersama. Amin. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin awal hadirat yang saya muliakan, jadi saya mantap sing wau nggih. Tapi yang penting bisa didengar semuanya nggih. Ibu, bapak yang saya muliakan, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita, yaitu untuk berjumpa dengan salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, yang sekarang Pak Insya Allah sudah masuk ke tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Ibu, bapak yang saya muliakan, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyampaikan, Inna Allah akhtara minas sanati salasa asyaratin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun itu memilih 30 hari. 30 hari ini yaitu hari-hari yang mulia. Yang pertama adalah al-asrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu adalah hari-hari yang mulia. Kemudian yang selanjutnya wa asyrul adha, yaitu 10 hari terakhir, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa asrul Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram, dari mulai tanggal 1 Muharram sampai dengan tanggal 10 bulan Muharram. Jadi totalnya ada 30 hari dalam setahun yang kata Rasul ini sangat dimuliakan oleh Allah. Terus kemudian yang artinya dimuliakan ini seperti apa? Yaitu barang siapa dari hamba Allah ini yang mau nambahi keseriusannya, menambah ibadahnya di hari-hari tersebut, maka Allah akan memberikan balasan yang istimewa. Seperti yang terjadi saat ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwa di dalam bulan Dzulhijjah ini ada banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan sebagai tambahan investasi untuk akhirat,
yang mana amal ibadah ini tidak bisa dilakukan di selain bulan Dzulhijjah. Yang paling utama, yang paling familiar yaitu ibadah haji. Ibadah haji ini walaupun daftar tunggu haji sekarang itu sampai 30 tahun. Tes. Ibadah haji ini walaupun tes. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi. Jadi di bulan Dzulhijjah ini ada banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan untuk tambahan investasi kita nanti di akhirat. Yang mana amal-amal ibadah ini tidak bisa dilakukan di selain bulan Dzulhijjah. Yang pertama yaitu ibadah haji. Walaupun sekarang daftar tunggu itu sudah sampai 25 hingga 30 tahun, terus tidak bisa lantas manusia itu berpikir sudahlah sekarang haji di bulan Dzulhijjah itu daftar tunggunya lama. Sekarang terus ada kebijakan baru mengeluarkan fatwa sekarang hajinya di bulan Rajab saja. Ini tidak bisa, karena ibadah haji itu adalah ibadah yang ditentukan dengan waktu, yang mana inti haji itu terletak di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Waktunya tertentu, tempatnya juga tertentu. Oleh karenanya tidak bisa dirubah. Kita lihat jamaah haji yang pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, pada saat waktunya wukuf di Arafah, kok saat itu masih terbaring sakit di rumah sakit Arab Saudi di Mekah. Itu ketika waktunya wukuf, mereka dinaikkan mobil ambulan, kemudian dibawa ke padang Arafah. Itu namanya safari wukuf. Jadi tidak bisa dibadalkan dan tidak bisa ketika meninggalkan diganti dengan dam atau denda, tidak bisa. Kalau jamaah haji ini tidak bisa melempar jumroh, ini masih bisa diganti dengan membayar dam dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya wukuf ini tidak bisa digantikan, tidak bisa dibadalkan, dan juga tidak bisa diganti dengan membayar dam ataupun denda. Ini terkait ibadah haji, jadi tertentu. Jadi walaupun daftar tunggu ini lama, sebagai bentuk komitmen kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengajak kepada panjenengan semua yang belum daftar haji, monggo segera untuk mendaftar haji. Karena ketika orang itu sudah proses mendaftar, otomatis dia sudah memulai rangkaian haji. Walaupun ada yang mengeluh, loh mas sekarang daftar tunggunya 30 tahun, sekarang usia saya sudah 60, kira-kira pokoknya enggak. Urusan usia adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing wajib daftar. Kenapa saya katakan sing wajib daftar? Karena daftar itu termasuk sudah melakukan proses ibadah haji. Kok terpaksanya nanti sudah daftar keduluan malaikat Israel? Jadi nanti ketika kita bertemu dengan Allah ini mudah untuk berargumen.
kamu sudah saya kasih rezeki, sudah masuk golongan manis tato'a ilaihi sabila, tapi kenapa kok belum haji? Kulo pun daftar Gusti, saya sudah daftar ya Allah. Itu gara-gara Israel itu mboten kanten, tidak sabar, akhirnya saya dicabut nyawanya lebih dulu, nuntut ke Israel. Jadi kita bisa berargumen, karena yang masuk ke dalam manis tato'a ilaihi sabila ini yang perlu difahami. Dalam kitab Ihya Ulumiddin itu Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan yang dimaksud manis tato'a itu ketika seseorang mempunyai harta benda yang harta bendanya itu ditotal semuanya nilainya dikurangi untuk melaksanakan proses haji. Kalau di kita berarti melakukan proses daftar haji, itu sisanya masih cukup untuk kebutuhan keluarganya. Ini maka orang tersebut sudah masuk ke dalam hukum wajib. Gitu. Ini berarti kalau di Sungai Bahar berarti roto-roto pun wajib kabeh. Gini membetul. Niki. Terlebih yang punya kebun sawit sudah sampai 2 kapling. Sekarang 1 kapling murah-murahnya 300 juta. Gitu. Kalau 2 berarti 600 juta. 600 juta diuangkan nanti untuk mendaftar orang 2 cuman 50 juta, sisanya masih 550, masih bisa untuk meneruskan kehidupan, masih bisa untuk membiayai anak untuk pendidikan. Maka orang yang demikian sudah masuk ke dalam kategori wajib. Dan ini harus menjadi fokus pikiran kita sebagai umat Islam. Karena apa? Rasul pernah menyampaikan, barang siapa yang sudah masuk kategori wajib kok tidak dilaksanakan, maka Rasul bersabda, falyamut insya'a yahudiyan au nasroniyah. Maka ketika mati nanti terserah mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan haleluya atau Nasrani. Oleh karenanya menjadi fokus tidak usah pandang usia, kira-kira wis ono rezeki segera mendaftar. Kapaksane kok kedisian Israel nanti bisa turun waris. Orang yang dalam kakak itu bisa menggantikan. Anak itu bisa nanti menggantikan. Ibu bapak yang saya muliakan, itu ibadah yang pertama di bulan Dzulhijjah yang harus dilakukan di bulan Dzulhijjah dan tidak bisa dilakukan di bulan selain Dzulhijjah. Kadang-kadang saya prihatin ada beberapa biro umroh itu yang mengeluarkan fatwa menyesatkan, saking kepingin dapat jamaah umroh yang banyak sampai mengeluarkan fatwa barang siapa yang mau ibadah umroh 3 kali maka pahalanya sama seperti ibadah haji. Walaupun umroh 1000 kali tetap tidak bisa membandingi, tidak bisa menggugurkan kewajibannya haji. Yang penting daftar dulu, setelah daftar nanti ada rezeki mau umroh setiap bulan monggo. Jadi ketika ada rezeki, ada duit 30 juta, ini buat umroh apa buat daftar haji? Maka kalau saya jawab buat daftar haji, lakukan yang wajib dulu. Seandainya kok kepingin umroh, boleh, tapi harus komitmen setelah umroh harus segera daftar. Ini mohon difahami, ini menjadi hal yang sangat penting yang urusannya bukan hanya di dunia tapi nanti sampai di akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan. Terus kemudian yang kedua, ibadah yang hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu selain haji adalah ibadah kurban. Kurban itu harus disembelih pertama di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, boleh juga di tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah.
Contoh seandainya kok hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, maka setelah sholat id sudah jam 8, nanti jam 9 isik genduren di musola lingkungan, terus motong sapinya setengah 10, nanti bapak-bapak jam setengah 12 harus Jumatan, padahal Jumatan itu wajib. Oh, kalau begitu sepakat saja panitia, ini kurban di tahun ini karena lebaran Idul Adha jatuh pada hari Jumat, ini motong binatang kurbannya diletakkan di hari Sabtu atau tanggal 11. Ini boleh. Nih, tanggal 10 sapi sudah dipegang, sudah diikat, mau dipotong malah lari, ucul, kan seperti itu. Dicari ketangkap di tanggal 12, dipotong di tanggal 13, itu masih boleh. Jadi memotong binatang kurban ini diperbolehkan tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Terus kemudian kurban ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man qarraba qurbanan fihi fa bi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Barang siapa yang mau berkurban, maka ketika binatang kurban itu disembelih, setiap tetesan darah binatang itu yang jatuh ke tanah, bahkan ada yang mengatakan di redaksi lain, sebelum darah itu menyentuh tanah, maka dosa-dosanya orang yang berkorban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dosanya orang yang berkorban, di sini ada redaksi wa dzunuba iyalihi, dan juga dosanya keluarga orang yang berkorban. Oleh karenanya dalam fikih itu dianjurkan kalau korban itu satu keluarga dalam 1 tahun satu saja yang ikut. Contoh begini, satu keluarga bapak, ibu, kemudian anaknya 5, berarti berapa orang tuh? 7. Ini daripada beli sapi satu keluarga itu kurban semua di tahun itu, terus kemudian tahun besok tidak ada yang kurban salah satu dari keluarga itu lebih baik yang ikut korban satu saja, bersama lingkungan, urunan, ataupun sistem tabungan gitu. Jadi contoh ada bapak, ibu, dan 5 anak. Tahun ini yang ikut kurban bapaknya, dari satu keluarga itu bapaknya. Terus tahun depan yang ikut ibunya, tahun ketiga yang ikut anak pertama, tahun keempat yang ikut anak kedua, dan seterusnya. Kalau sudah tergilir semuanya sampai 7 orang ini, balik lagi bapaknya lagi yang ikut korban. Tujuannya ya ini, ghafarallahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Satu saja yang ikut korban dalam satu keluarga itu maka dosa-dosa seluruh keluarga itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau sudah mau mendekati bulan Dzulhijjah, kemudian di lingkungan RT atau lingkungan jamaah pengajian mau membeli sapi satu, peruntukannya yang mana itu untuk orang 7. Peserta korban baru dapat 5, berarti kurang 2, orang ono sing melu. Terus kemudian dari orang 5 peserta kurban ini ingin akikoh, yang mana akikoh itu untuk anak laki-lakinya. Anak laki-laki disunahkan akikoh yaitu pakai 2 kambing. Berarti kalau sapi satu kurban untuk orang 7, berarti 2 nama ini bisa untuk akikoh anak laki-laki satu. Jadi ini boleh kurban dan akikoh digabung. Jadi dalam kitab itu hukum kurban dan hukum akikoh itu sama. Kurban pun demikian, ya. Kurban demikian.
Jadi seandainya sapi 1 untuk orang 7, yang 5 niatnya kurban, yang 2 niatnya akikoh, ini boleh. Tapi dengan syarat memotongnya yaitu di tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13 bulan Dzulhijjah. Niki nggih. Jadi digabung dengan akikoh boleh, tapi penyembelihannya itu harus di waktu kurban, tidak boleh di hari selain yang ditentukan itu. Boleh digabung. Karena pada hakikatnya keterangan tentang hukum akikoh dan hukum kurban itu kriteria-kriterianya sama-sama juga sunnah mu'akkad. Jadi itu terkait kurban. Jadi ancamannya juga sama seperti ancaman orang yang mampu ibadah haji tapi belum melaksanakan. Rasul menyampaikan falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Ini sangat mengerikan sekali kalau kita pikir-pikir. Jadi yang dimaksud orang itu sudah berkewajiban kurban, ini perlu difahami. Loh, bahasanya kok berkewajiban, padahal hukum kurban itu adalah sunnah mu'akkad. Kok bisa dikatakan berkewajiban? Orang, maksudnya berkewajiban ini orang tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan kurban. Contohnya ya, punya harta, punya simpanan harta yang mana sisanya ketika dia berkurban di tahun itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka di situ sudah memenuhi syarat untuk berkurban. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian proses-proses dalam kurban ini kalau kita kembalikan ke fikih ini banyak hal yang harus dibahas. Tahun kemarin itu saya diminta oleh Pak Haji Kasmudi RT 411 itu Sukamakmur, karena yang sudah-sudah itu yang berkurban itu minta bagian banyak, umumnya kan ngoten nggih. Niki. Lah di tahun kemarin itu yang berkurban dari orang 7, ini salah satu orang 7 ini minta bagian 13 jatah, 13 kantong. Sekarang kita pikir sapi 1 untuk orang 7. Sapi 1 itu mungkin bisa jadi berapa kantong Pak? Lek sapi ini lemu paling ya 200 gitu, 180 sampai 200. Kalau satu orang minta bagian 7 saja, 7 kantong dikali orang 7 sudah berapa? Niki. Berarti niati korban ora tenanan, nggih. Niki. Lah panitia kon ngopo? Panitia hanya direpoti untuk ngurus, direpoti kon nyembelih, kemudian mencincang, membagi, akhirnya sing oleh bagian tetap sing korban. Apakah tidak boleh orang yang berkorban itu ngambil bagian? Boleh, tapi yo aja akeh-akeh. Makanya sesuai kesepakatan. Artinya walaupun sesuai kesepakatan, kemarin saya sarankan, saya sepakat dengan Pak Yai Syahid, itu jangan lebih dari 3 kantong. Contoh, saya tahun ini ikut kurban, ikut kurban. Terus kemudian saya dapat bagian 3 kantong, ini maksimalnya. Karena kalau sudah sampai lebih 3 kantong, nanti banyak yang diambil oleh si pengkorban. Kalau 5 saja, 5 kali 7 sudah berapa? Ini harus difahami. Kalau memang mau mengambil lebih banyak, ya sudah, tidak usah menggunakan panitia bahasanya. Disembelih dewe, dipotong-potong sendiri, dibagi sendiri sesuai seleranya. Apakah sah? Sah, boleh. Tapi untuk kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, yo nanti setelah korban malah jadi omongan. Gini mboten? Wah, kae pe sugih gaya korban dibeleh dewe, dibagi dewe, dipangan dewe. Mosok korban kok setelah korban di kulkasnya yang 2 pintu itu daging penuh gitu. Dalam
dalam 1 bulan 2 bulan ke depan bontoti anaknya sekolah TK itu masih pakai daging, berarti masih punya simpenan. Lek ngono ya serasa niat kurban, niat saja motong sapi, setelah dibersihkan dagingnya disimpan di kulkas untuk persiapan 2 bulan rampung kan. Jadi yang dimaksud kurban ya benar-benar kurban. Syukur-syukur yang berkorban itu tidak mengambil sedikit pun, wis habis dibagikan. Oleh karenanya termasuk kulit, termasuk kepala, jeroan. Kadang dulu masih familiar di masyarakat motong sapi di musola korban. Kemudian jam 9 jeroannya, ngertos jeroan nggih? Jeroannya sapi diambil, dicuci, kemudian dimasak untuk makan siang panitia. Niki ketoke ya ora apa-apa, ketoke ya bener, tapi dikembalikan kepada fikih ya wis rusak meneh, tidak boleh. Jadi kurban itu kabeh binatang itu harus habis dibagikan. Jadi kepalanya diberikan kepada yang motong, ini juga tidak boleh, nggih. Jadi harus habis dibagikan. Ini ibadah yang kedua yang harus dilakukan di bulan Dzulhijjah dan bisa kita laksanakan. Yang ibadah ini tidak bisa dilakukan di selain bulan Dzulhijjah. Lah sekarang jenengan-jenengan berpikir arep kaji nggo daftar duwite yo rong ono nggih, kalah karo membayar biaya anak mau wisuda semester dan sebagainya pun nggak apa-apa, ambil ibadah kedua, wis isone korban-korban. Lah kurban barang ya panggara iso, ini harga sawit kok pecah 2000 sudah berapa minggu ini, arep korban kok berat. Wis haji belum bisa daftar, kurban belum bisa melaksanakan, apakah masih ada ibadah yang lain? Masih, yaiku poso, puasa di bulan Dzulhijjah. Disunahkan dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah, itu kesunahannya. Jadi ada fadilah-fadilahnya tersendiri dari mulai tanggal 1, sekarang tanggal pinten Bu? Tanggal 6 nggih. Berarti kita menyisakan tanggal 7, 8, 9, Senin, Selasa, Rebu. Niki. Besok hari Senin kalau jenengan pengen puasa sunnah Seninnya dapat, puasa sunnah tanggal 7 bulan Dzulhijjahnya juga dapat. Kalau puasa sunnah itu digabung boleh, nggih? Boleh. Terus kemudian kalau malam jenengan belum niat, tidak sahur, tapi sebelum tidur jenengan makan nasi goreng, kemudian makan ini makan itu, kenyang, bangun tidur sampai jam 9 pagi belum kemasukan apapun, belum makan, belum minum, terus jenengan berpikir, oh iya dari mulai subuh tadi bangun tidur saya belum makan apa-apa, ini sudah jam 9, ya sudah tak niati puasa sunnah. Apakah sah? Sah puasanya. Karena kalau puasa sunnah itu niatnya boleh disusulkan di siang hari, tidak wajib tabayyitun niyah seperti halnya puasa wajib. Kalau puasa wajib Ramadan jenengan lupa niat, maka wajib imsak dan wajib qadha. Hari itu tetap wajib puasa, nanti setelah lebaran punya hutang satu hari. Ini kira puasa Ramadan, maka hati-hati ketika puasa Ramadan, niat jangan sampai lupa. Itu tanggal 7. Di sini tanggal 7 disampaikan al-yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamil ashri. Tanggal 7 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengunci, yaitu pintu-pintu neraka, dan Allah membuka lebar pintu-pintu surga. Artinya barang siapa dari umat Muhammad yang mulai tanggal 7 ini cara Jawane gelem nyincengke sarunge, semakin memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka lebar rahmat dan kawelasane Gusti Allah.
Terus man somahu aghlaqallahu anhu salasina baban minal usri. Kata Rasul, barang siapa dari umatku yang mau berpuasa di tanggal 7 bulan Dzulhijjah, maka akan Allah kunci 30 pintu-pintu kesulitan. 30 pintu kesulitan yang di Lauhil Mahfudz sudah dituliskan, ditakdirkan kepada kita dengan ikhtiar kita berpuasa sunnah di tanggal 7, fa insya Allah kesulitan-kesulitan itu akan diganti dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa fataha lahu salasina baban minal yusri. Selain ditutup pintu-pintu kesulitan, juga dibukakan pintu-pintu kemudahan bagi siapa yang mau berpuasa sunnah di tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Kalau tahun ini berarti besok. Terus kemudian di tanggal 8 itu dinamakan hari Tarwiyah. Kenapa kok dinamakan hari Tarwiyah? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu mimpi yang pertama sekali, yaitu tentang diperintahkannya untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Karena mimpinya baru pertama, Nabi Ibrahim ini bingung. Lah bingung ini bahasa Arabnya salah satunya adalah tarwiyah. Tasik bingung. Tanggal 8 man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Barang siapa yang mau berpuasa di tanggal 8 hari Tarwiyah, akan Allah beri pahala yang mana pahala itu hanya Allah yang tahu, masih dirahasiakan. Kemudian yaumut tasyi' al yaumul ladzi huwa yaumu arafah, hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah dinamakan hari Arafah. Barang siapa yang mau berpuasa di hari Arafah, karena kafaratan lisanati madiyah wasanatin mustaqbilah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lewat dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ini akan dihapuskan bagi yang mau berpuasa di hari Arafah. Juga masih banyak fadilah-fadilah yang lain ketika kita mau berpuasa di hari Arafah. Kalau tanggal 7 tidak mampu, setidaknya tanggal 8 dan tanggal 9. Wis tanggal 7 yo nggak bisa, wayahe tanggane sunatan, rewang nggih. Tanggal 8 kok dilalah tetangga sebelah niki pas puputan, walimatu tasmiyah, dimintai tolong kon rewang. Biasanya rewang musim panas ngeten iki, kalau sudah jam 11 siang yang ada di pelupuk mata adalah es, ngirisi berambang, mitiri lombok, nggak tahan kalau nggak disertai dengan minum es. Akhirnya ya panggah raiso poso. Tanggal 9 niki jadi panitia kurban. Ini panitia kurban tanggal 9 wis mulai kumpul, ngiris-ngirisi sayuran untuk persiapan besok paginya sarapan. Orang yang bekerja ngurus binatang kurban rewang meneh. Akhirnya sampai tanggal 9 tidak ada kesempatan untuk bisa puasa sunnah. Wis haji ora, kurban ora, poso sunnah ucul pisan niki. Apakah masih ada? Masih ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah itu. Dalam lanjutan hadisnya Rasul menyampaikan, man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi shadaqatin fa'asallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanu asqala min jabali Uhudin. Tahun ini jenengan belum bisa daftar haji, belum bisa ibadah kurban, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 tidak bisa puasa karena banyaknya wong duwe gawe, akhirnya sibuk masak, sibuk rewang, sibuk membantu. Rasul masih memberikan kesempatan, barang siapa yang mau bersedekah makanan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah,
Man'at ama itu artinya bersedekah makanan siap saji, memberikan makan, itu hadisnya. Di sini ada au tasoddaqo, kalau tidak mampu memberikan makanan yang siap saji, maka barang siapa yang tanggal 10 mau bersedekah, kata Rasul. Harus kita pahami sedekah niki nggih sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang. Intinya tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini, kalau kita masih kepingin mengharapkan fadilahnya bulan Dzulhijjah, disarankan oleh Rasul bersedekah makanan siap saji. Repot tidak mampu, ya sudah, tasoddaqo bisodakotin, sedekah semampunya. Maka pahalanya, kata Rasul, nanti di hari kiamat dia akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu mizanu asqala min jabali Uhudin, dan ketika yaumil hisab, ketika amal baik dan amal buruk kita ditimbang di yaumil hisab, maka dengan kita bersedekah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu akan memberatkan amal baik kita semampunya. Contoh, jenengan punya pohon jengkol yang besar, kemarin habis panen jengkol di tanggal 8, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah bar Idul Adha, mau sedekah duit nggak ada, mau sedekah makanan nggak ada, punyanya cuman jengkol mentah 2 karung, ya sudah dibungkusi 2 kiloan, bagikan kepada tetangga, diniati sodakoh tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wong tonggo niku dikai jengkol mawon seneng nggih mboten? Mergane ya larang juga soalnya kan. Itu. Jadi usahakan sebisa mungkin di dalam bulan Dzulhijjah ini kita ada investasi yang bisa kita lakukan untuk beramal ibadah, nggih. Karena di situ tertentu harinya, nggih, seperti kurban, haji, puasa, terlebih tentang sedekah. Oh, saya ini punya uang 100.000, ya sudah, habis sholat id langsung datangi yatim piatu yang paling dekat dengan rumah jenengan, datangi langsung kasihkan. Jadi menyantuni anak yatim piatu nggak usah nunggu bulan suro kesuwen, nggih. Yatim piatu itu butuh uang, butuh biaya, bukan hanya setahun sekali, tapi tiap hari. Wis punya uang 100.000, ambil, hantar, kasih kepada anak yatim yang paling dekat dengan rumah kita. Setelah kita kasihkan, wis tutup mulut, jangan cerita-cerita, nggih. Besok di pasar ketemu, pas arisan ketemu, sama ngerti pura, wingi bar sholat id bojoku nguwahi cah yatim kae 1.000, ya ora dadi amal sing makbul. Kan biasanya sok ngoten gitu, nggih. Nah, itu mulai dipola dari sekarang agar bisa menjadi ibadah yang sirri, yang rahasia, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi untuk kita menambah amal ibadah di bulan Dzulhijjah. Terima kasih, apresiasi dari saya selaku Ketua MWC kepada sahabat saya Bapak Budiono, Ibu Marini, yang dalam bulan ini MWC punya jor-joran program pendidikan yaitu DTD Ansor Banser. Beliau ikut dan saya mengawal dari awal hingga akhir, walaupun wirawiri Pak. Yang malam minggu itu jenengan diculke di makam unit 4 itu, saya juga ikut ke makam sampai subuh. Jadi jam 12:30 malam itu suruh tidur, setelah tidur dibangunin, matanya ditutup, diunggah ke truk. Pak Kades lo diunggah ke truk, dituntun rombongan 5 dituntun. Padahal nggak ada kayu, diomongi karo satgas, awas kakinya diangkat, ada kayu, yo diangkat tenang. Awas loncat, ada lubang, mencolot tenang, padahal rotoran opo-opo. Karena ditutup matanya. Naik truk
wis gawa teng kuburan, diculke ning kuburan mriku. Lek wonge jereh jelas kepuyuh-puyuh wisan kan itu. Itu pulang ke gedung NU lagi sudah jam 4:30 menjelang subuh. Lah niku dilakoni sebagai bentuk gemblengan, bukan hanya intinya di kuburan itu, tapi banyak ilmu-ilmu yang disampaikan. Bukan bermaksud NU ini akan membuat istilahnya sekarang itu agama baru, pemahaman baru, bukan. Pendidikan-pendidikan itu untuk memantapkan generasi Nahdlatul Ulama agar dalam berkhidmah di NU ini benar-benar dari hati, tidak setengah-setengah. Karena sesuatu yang setengah-setengah tidak sempurna itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Jenengan masak nasi baru setengah mateng, listriknya mati, dipangan sakit perut, dibuang eman. Begitu juga ketika kita sudah masuk ke sesuatu hal, maka harus kafah, harus sempurna. Seperti halnya udhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Begitu juga ketika berorganisasi, masuklah kamu ke dalam NU secara berkeseluruhan. Agar apa? Kalau setengah-setengah kadang masih suka terkontaminasi. Bulan ini semangat, bulan besok kendor. Ini pembadan. Makanya harus diberikan ilmu pemahaman tentang NU ben mantep. Bukan hanya sahabat Pak Budiono ini. Sekarang saya manggilnya sahabat gitu. Kalau di Banser Ansor kan sahabat. Tapi diikuti juga oleh istri beliau Ibu Marini. Walaupun saya kan kemarin ragu-ragu mungkin. Karena panitia ngomong sama saya, ini laporan sama saya, Bu Budiono katanya ragu-ragu. Takut kalau nanti suruh jalan di atas api, nanti suruh merangkak dibawa ke kuburan. Oh tidak, kalau LKD itu lebih kepada penekanan pendidikan, juga ada materi kesehatan Bu ya kemarin. Materi kesehatan juga yang membaiat, yang memberikan suratnya langsung dari Ketua Fatayat Provinsi Jambi kemarin hadir juga. Nah ini jenengan sebagai warga, sebagai jamaah, ibaratnya yang di depan di Mekarsari ini sudah suami istri, Pak Kades dan Bu Kades sudah totalitas. Semoga dengan adanya beliau melakukan semua ini dengan ikhlas, nanti warganya ini tambah mantep oleh derek Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal alamin. Lailatul Ijtima'nya tambah istiqomah, tambah rame. Pengajian muslimat fatayatnya terus istiqomah, tambah rame. Lazisnunya juga tambah banyak hasilnya, sehingga bisa tambah lebih banyak memberikan manfaat kepada warga desa Mekarsari Makmur. Amin ya robbal alamin. Mari kita bermohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, rizki yang banyak, yang halal, yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang solih dan solihah, istiqomah dalam beribadah, dan nantinya kita semua ditakdirkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dari saya pribadi banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doanya kami mohonkan kepada Pak Haji. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Fathul Muin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Yang pada intinya di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa ibadah. Yang pertama ibadah haji, yang kedua kurban, yang ketiga puasa, dan yang keempat adalah bersedekah. Untuk acara yang terakhir adalah doa atau penutup. Doa akan disampaikan oleh Bapak M. Amiruddin SPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah pada akhir acara pengajian Muslimat Al-Pinan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pengajian Fatayat Muslimat kali ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan, dan saya mengaturkan ribuan terima kasih jazakumullah khairul jaza kepada hadirin semua yang telah hadir pada pengajian kali ini, dan kepada segenap panitia yang telah bersusah payah demi terselenggaranya pengajian pada kali ini. Sebelum saya tutup, ada pengumuman. Yang pertama, pengajian bulan depan Muslimat Fatayat bertempat di jalur 2.